Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Percaya dan yakin bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap keadaan kita tetap percaya kepada Tuhan. Musa
Dia tidak pernah tahu pada saat dia ada di pinggir laut bahwa laut di depannya akan terbelah. Daniel tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan keluar dari gua singa hidup-hidup. Bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego tidak pernah mengira kalau mereka akan jalan di dalam dapur api dan keluar tanpa terbakar sedikit pun. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini sedang hadapi? Mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar. Mungkin sepertinya semua doa kita sudah mentok. Tapi percaya bahwa Tuhan Allah kita jauh lebih besar dari setiap pergumulan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan kuasanya yang selalu ada dan melakukan setiap mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Biar hari ini apa yang menjadi kendala kita tetap percaya dan kita tetap berserah bahwa Dia Allah yang selalu ada buat setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hari ini kami mau katakan Tuhan, Engkau Allah yang membuat mujizat dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu sampai dengan selama-lamanya. Yang akan terus ada untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah, Sang pembuat mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahan setiap kami Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yang teduhkan, yang meneduhkan setiap badai Tuhan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah setiap laut Tuhan, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa Amin. yang pegang
buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan. Yang membelah laut, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari lebih lagi nyatakan. Yang membelah laut, yang meneduhkan setiap badai kami ya Tuhan. Yang mustahil untuk setiap kami ya Tuhan, pasti terjadi karena kuasa-Mu sempurna. Allah yang memegang setiap hidup kami, membuka jalan kami. Engkaulah pembuat mujizat. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat. Mari sekali lagi nyatakan. Yang membelah laut, yang teduhkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari jemaat Tuhan, El Shaddai. El Shaddai.
bersorak-sorai karena kebaikan-Mu sempurna buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya percaya setiap kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa, amin. Sama-sama sorakan, sama-sama bertepuk tangan buat Allah kita yang hebat, come on. Sebelum dunia ada, sambung telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh. Sama-sama sorakan haleluya. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang percaya sama-sama. Sebelum dunia ini ada, bersambung telah terbenam. Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. Satu suara nyatakan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita nyatakan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan Atas hidup setiap kami Tuhan. hidupku penuh. Sama-sama bersorak-sorai buat nama Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang percaya penuh dengan satu suara. Kau Alfa, Omega, perbuatan-Mu Tuhan selalu ajaib, selalu dahsyat dalam hidup kami. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Bersama-sama Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. sorakan. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Kau yang haus akan Tuhan. Lakukanlah lagi Ini setiap kami yang merindukan mujizat-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu. Come on sing. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh. Lakukanlah lagi
iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Sekali lagi dengan semangat nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Ku berdiri dengan iman, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja. Hey, 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 dia nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa buat bangsa Indonesia. Puji syukur Tuhan atas setiap rancangan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah kemuliaan Tuhan itu semakin nyata. Indonesia aman, damai, sejahtera, serta terus bergerak maju. Kami berdoa buat pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, beserta dengan jajaran kabinet menterinya. Kami berdoa agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, fokus kepada visi dan misi untuk membangun, memajukan bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan, biarlah pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Biar terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berjiwa nasionalis, adil, jujur, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko, Gembala CK7 Pak Dr. Rianto. Hikmat marifat Allah terus menyertai pelayanan kedua hamba-Mu. Tuhan juga memberkati pengembalaan kedua hamba-Mu untuk menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan serta berkarakter Kristus. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik. Tuhanlah yang menjadi penolong dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi Yeremia, baik yang ada di tempat ini, di CK7 sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan genapilah firman-Mu, biarlah terjadi kebangkitan yang besar atas seluruh generasi Yeremia. Limpahkan ya Tuhan berkat-Mu, berkat kecerdasan, kesehatan, kreativitas, kebijaksanaan, agar setiap generasi Yeremia itu dapat melahirkan, menciptakan inovasi-inovasi baru yang berdampak bagi bangsa, berkat bagi banyak orang, serta memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya untuk jiwa baru yang baru pertama kali hadir. Ada di sebelah kanan saya di bagian tengah. Ada lagi? Selamat datang di GBI PRJ. Baik, bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terlihat di depan layar.
Baik, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 10 November 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. GBI PRJ Mendaran pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan ibadah ucapan syukur 27 Anniversary and Christmas Celebration of GBI PRJ pada hari Minggu 8 Desember 2024 dengan tema Christ for All, yang diadakan 4 kali ibadah yaitu pada pukul 8, 11, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang memiliki KKJ mendapatkan prioritas utama untuk dapat booking tiket via website www.gbprj.org mulai pada hari Selasa 5 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bukti booking dalam bentuk QR dapat ditukarkan tiket pada hari Minggu 10 November 2024. Dan bagi jemaat yang belum memiliki KKJ, maka tiket dapat langsung diambil di kaunter depan pada hari Minggu 10 November 2024. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini juga, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut ambil bagian dalam bentuk paket sponsorship. Untuk info lengkap dapat menghubungi kaunter di depan. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 4 November 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami terkagum atas setiap perbuatan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup setiap kami, Tuhan. Hari demi hari kami lewati, Tuhan, dan kami menyaksikan Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang berkuasa. Pada saat kami merasa kami tidak mampu, Tuhan selalu ada untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan yang berserah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Ini setiap kami yang percaya perlu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhanku, ini iman setiap kami Tuhan. Telah dikerjakannya, aku percaya. Sungguh kami percaya, aku percaya. Kami tahu ada mujizat bagi setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang dahsyat Tuhan. Dengarlah seruan setiap kami Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami akan selalu percaya Tuhan. Selama-lamanya Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Telah dikerjakannya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu, sungguh percaya. Aku percaya padamu. Di siap kami yang percaya penuh Tuhan Yesus. Aku dengan segenap hati kami, jiwa kami bahkan hidup kami Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
Kami hidup atas janji Tuhan. Kami hidup karena berkat. Karena perkataan-Mu. Kami tidak pernah melihat Engkau physically. Kami kenal Engkau karena janji dan perkataan. Kami mau hidup atas perkataan, atas janji-Mu Tuhan. Hebat, terpercaya. Dan perkataan-Mu tidak pernah salah untuk kita. Dan biarlah perkataan-Mu yang kami mau dengarkan hari ini berpuluh-puluh tahun kami hidup. Tidak ada yang salah dengan perkataan. Selalu benar dan benar dan benar. Tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan untuk perkataan. Terima kasih untuk janji. Pemegang janji nomor 1 yang pernah kami kenal. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Baik, hebat, dan terpercaya. Berkati kami Tuhan dengan perkataan. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom.
kehormatan bagi saya tiap kali saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan untuk itu. Dan terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita, saudara. Di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke 41. Ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Kalau saudara berkenan dan sudah menemukannya, kita boleh baca bersama-sama, saudara. Kejadian pasal yang ke-41, ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus yang digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berseluruh orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Kita baru saja melewati satu perhelatan di mana banyak orang menantikan telepon, saudara. Telepon dari seorang mayor gitu loh. Kiranya biarlah telepon itu ditujukan kepadaku. Dan beberapa dari anak bangsa itu datang ke Kertanegara. Orang-orang yang telah ditelepon. Dan kiranya mereka mendapatkan kedudukan dan kepercayaan oleh sang presiden yang terpilih. Dan ada yang sedih, ada yang kecewa, tapi ada juga yang terharu, ada yang bergembira, sukacita. Yang sukacita dan yang bergembira adalah orang-orang yang tentunya mendapatkan telepon agar mereka pergi ke sana, ke Kertanegara. Dan bahkan setelah itu mereka dilantik menjadi menteri maupun wakil menteri, bahkan menjadi kepala-kepala badan. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang mengenal saya, dan orang-orang juga yang menjadi teman sahabat. Dan ada beberapa juga dari teman sahabat orang yang saya kenal akhirnya tidak mendapatkan telepon itu. Dan saya hanya bilang, ya itu biarlah kehendak Tuhan juga berlaku atas hidupmu. Karena meskipun engkau tidak menjadi penguasa atau setidaknya orang yang tidak mendapatkan telepon, tetapi setidaknya Anda punya teman penguasa. Orang yang tidak menjadi presiden, setidaknya dia punya teman sahabat seorang presiden. Anda tidak seorang konglomerat, tapi kalau Anda juga punya teman konglomerat, rasanya enak juga, saudara. Atau Anda tidak seorang artis, selebriti, tapi Anda adalah teman sahabat dari selebriti, rasanya oke-oke aja gitu. Dan hari ini Alkitab menerangkan di satu daerah, satu negeri, satu negara, ada seorang yang takut akan Tuhan.
Ada seorang yang hormat akan Tuhan. Bahkan ada seorang yang mengasihi Tuhannya begitu luar biasa. Dan dampaknya adalah dia menjadi penguasa yang berkuasa. Kata raja di situ pada saat itu, penguasa atas seluruh negeri ini. Yang notabene ada minoritas. Yang notabene adalah bukan pribadi-pribadi yang menjadi mayoritas di sini. Berkatnya bagi kita adalah bahwa Indonesia meskipun saya dan Anda adalah minoritas, tapi one man plus Jesus is tetap majority. Satu orang bersama dengan Yesus dia tetap mayoritas. Amin, saudara. Artinya kuasa Tuhan ada padanya. Tidak harus Anda memimpin dan menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menteri. Saya mengerti juga kekecewaan dari mereka dan saya katakan kepada mereka, it's okay lah, as long as you are the servant of God, you are the son of God. Itu yang jauh lebih penting. Dan orang itu adalah Yusuf. Alkitab katakan, because he is the winner, so dia mendapatkan semua. Dia mendapatkan apa yang menjadi hak. Ada kata-kata dalam quotes bahasa Inggris, the winner takes all. The winner takes all. Dia mengambil semuanya, panggung itu, hadiah itu, penghormatan itu. Because the winner takes all. Mengambil semua. Juara 2, juara 3, juara 4. Iya dapat tapi enggak semua. Oleh sebab itu dalam bidang olahraga apapun, Indonesia akan menghadapi perhelatan juga nanti tanggal 15, Anda tahu penggemar sepak bola. Ya, untuk menghadapi Jepang dan kemudian menghadapi Saudi Arabia. Dan rasanya Indonesia ini sekarang lagi gemuruh. Karena langka rasanya menyaksikan keturunan Indonesia, orang-orang Indonesia itu ada di liga-liga top Eropa. Bahkan sekarang banyak negara memalingkan muka untuk Indonesia. You know why? Karena persepak bolaan Indonesia, ya suka tidak suka menjadi sesuatu yang ditakutkan sekarang. Dan mereka bisa menghadapi 24 dunia, bahkan Jepang sekalipun 18 atau 16 besar dunia, bukan menjadi satu barang yang menakutkan. Ada banyak pemain-pemain keturunan, Anda tahu peraturan keturunan, ya, setidak-tidaknya nenek mereka atau opa mereka itu yang berdarah Indonesia. Dan mereka tidak suka kalau dipanggil naturalisasi. Mereka lebih suka untuk dipanggil, kami adalah orang Indonesia, kami berhak membela Indonesia dan kami berhak juga untuk mewakili Indonesia. Dan Indonesia sekarang tidak dipandang setengah mata melawan tim apapun. Banyak tim sekarang bersedia dan menyatakan diri untuk sparring partner. Untuk FIFA match day. Untuk bisa melawan Indonesia, mencoba Indonesia. You know, karena sepertinya ada kuasa di situ, ada kekuatan di situ. Dan hari ini saya mau katakan buat saudara, kekuatan itu ada pada kita, saudara. Khususnya ketika Yesus mati buat kita. Dan dari cerita ini kita bisa melihat, not only Joseph can be used by God, tetapi kita semua di ruangan ini akan dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Benar, Anda akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Anda menjadi orang-orang yang berkuasa, bisa menguasai mungkin bosmu, pimpinanmu, atau mungkin di daerah, di tempat, di komunitasmu. Anda menjadi seseorang yang diperhitungkan. Kenapa? Karena Roh Tuhan berkuasa atas hidupmu. Karena Roh Tuhan berkuasa atas hidup saya. Maka apa yang kita kerjakan, kita buat. Pernah nggak ngalamin begitu Anda masuk dalam komunitas baru ataupun komunitas yang lama atau sahabat teman-temanmu, begitu Anda datang orang wow. Nih kita lagi dalam perdebatan, untung ada kamu, gimana sih?
yang bagusnya gimana sih? Jadi keputusan yang mau diambil itu selalu melibatkan engkau. Kenapa? They thought engkau punya kuasa itu. Even mereka tidak kenal Yesus sebagai juru selamat, tapi karena engkau, komunitas itu diberkati, sudah. Karena engkau only one man plus Jesus. Tuhan perlu satu orang benar, maka seluruh keluarga akan diselamatkan, sudah. Itu sesuatu yang besar. Dan dari cerita ini, saya bisa melihat bahwa ternyata attitude, sekali lagi, attitude itu penting. Halo? Attitude, sikap itu penting, saudara. Jangan meremehkan itu sikap, sebodoh. Jadi orang-orang yang tidak peduli dengan sikap, tidak peduli dengan kelakuan baik. Wah, sekali selamat tetap selamat. Saya percaya itu, tapi ada hal yang kedua. Kalau Anda telah selamat, setidaknya kasih lihat dong buah-buah keselamatan itu. Anda orang Kristen yang benar, saya orang Kristen yang diberkati. Yuk sama-sama kasih lihat dong. Bahwa ternyata engkau adalah pribadi yang Yesus hidup di dalam. Jadi orang terpesona gitu loh. Orang lihat dia dijahati, tapi dia nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan hanya menjadi teori, tapi just prove it. Buktikan itu. Ketika ada seseorang berjanji kepada kita untuk membiayai Natal dan orang itu tidak menepati janji, dan hari itu saya berjumpa dengan orang itu dengan istri saya bilang sama istri saya, kita berdiri mah. Kita kasih senyum sama dia, say hi. Jangan benci, jangan marah. Kan itu kata firman. Maka orang yang dikuasai oleh Tuhan, yang ingin memiliki kuasa itu juga harus melakukan firman itu, saudara. Bukan hanya terus bilang, oh aku sudah selamat, diselamatkan oleh Yesus, Yesus yang baik. Bertanya, Yesus yang mana? Orang akan lihat kelakuan kita, orang akan lihat sikap kita. Bahkan ada satu pameo, bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam Indonesia, coba kasih dia kuasa. Coba kasih dia uang di situ. Kasih materi, dan kita mau lihat attitude-nya seperti apa. Jadi kalau hari ini saya mau katakan buat Anda, rasanya belum kita diangkat, belum diangkat oleh Tuhan. Percayalah, jangan-jangan itu ingin memperbaiki sikap kita. Sikap hati, sikap tindakan, perbuatan, bahkan kata-kata. Dan waktu orang itu melintas kita, hey halo, dia menghampiri kita, dia salaman dengan kita. Dan kita jawab, halo apa kabar? Saudara tahu, itu akan mempengaruhi keputusan Tuhan. Amin. Akan mempengaruhi. Dan Tuhan lihat itu. Oleh sebab itu dia ngomong sama iblis, kau sudah berjumpa gak dengan Ayub, hambaku? Wah, karena ada pagar Tuhan sih yang ajaib. Oke, kata Tuhan, aku angkat. Dan kau akan lihat di situ, bahwa sikapnya tidak berubah. Dia tetap adalah hambaku. Oleh sebab itu, aku menyenangi dia. Aku sayang padanya. Kau taruh juga sakit penyakit. Bahkan kalau untuk menggaruk, saudara, karena gatal, diambil beling. Dan dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Dia selalu berkata, kenapa yang tidak baik kita bisa terima, tidak bisa terima dari Tuhan? Masakan hanya cuma untuk yang baik kita terima. Ayub ingin mengatakan, baik atau tidak yang kita dapatkan, Tuhanku tetap baik untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ada banyak orang bilang, memang sudah ditentukan, amin. Anak saya melayani di satu komunitas. Waktu dia keluar, teman sahabat baiknya yang dia tempatkan juga di situ, dan akhirnya melayani dari puluhan tahun udah nggak pernah melayani lagi. Akhirnya hari ini dia bilang, Rin, aku ini nangis. Aku lihat hidup kamu, sikap kamu. Dan akhirnya dia gabung di situ. Dan 3 hari yang lalu dia baru dipanggil oleh gembala dan istri. Dia cerita, Pak Gembala, aku di sini karena aku lihat itu sahabatku. Dia menjadi inspirasi dalam hidupku. Aku udah puluhan tahun, aku kecewa dengan gereja. Aku kecewa dengan manusia, dengan orang-orang Kristen. Tapi hari ini, karena dia yang menyuruhnya.
Aku lihat sikap hidupnya yang menyenangkan hati Tuhan dan membuat dia nggak pernah hina saya. Dia adalah seorang YouTuber yang terkenal, jutaan pengikutnya. Dan hari ini dia melayani dan gembala dan istrinya tanya, apa yang membuat kamu melayani? Dia sebut Tuhan yang baik, tapi Tuhan itu ada dalam kehidupan seorang manusia. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang baik, tapi just demonstrate, kasih lihat ini Yesus dalamku. Aku nggak punya kebencian gitu. Aku nggak punya kemarahan. Kalau aku marah cuma sekali, gitu. Aku nggak pelit sama Tuhan karena aku tahu Dia sudah memberkati aku. Itu. Banyak kali, acap kali, bukan saya bilang sombong. Saya kalau makan dengan istri kadang dengan konglomerat orang kaya raya. Orang-orang yang 10 kali, 20, 100 kali lipat lebih dari saya. Tapi kalau dia ke WC, siapa yang bertanggung jawab untuk bayar dong? Masa saya harus nunggu, saudara? Benar. Nanti di kebaktian ketiga itu, orang-orang yang bersahabat, mereka akan datang. Om Yan, aku datang. Itu tuh yang saya pernah cerita. Ya, pejabat, saudara. Staf khusus. Pejabat tinggi Indonesia. Masa kalau dia ke WC tuh, Pak kita makan yuk, ayo, kan dia yang tantangin makan. Saya bilang ayo. Terus dia bawa temannya, masa saya bilang saya cuma minta kamu aja yang gak usah yang lain. Dia bawa teman yang lain, dia telepon, ini teman bawa keluarganya 5 lagi. Saya bilang aduh Tuhan Yesus ya, saya udah tahu nih rasa-rasanya kalau ini orang gak bayar pasti gue yang harus bayar. Itu di hati udah begitu, udah tertanam gitu. Terus ke WC lagi, masa saya tunggu sudah. Anak-anak saya udah, ngantuk pulang yuk Pak, ngantuk. Terus saya bisa jawab, ini masih ke WC, itu masih ke WC. Ya nggak perlu lah. Saya bilang sama istri saya, ya pas banget. Ini karena 9 orang, 12 orang, nggak cukup. Saya bilang, saya punya tabungan, nggak cukup. Saya punya kartu kredit. Tadi saya coba tadi siang. Udah dibilang melebihi batas kredit. Aduh, lu kenapa gak bilang menjelang kita makan? Kenapa lu bilang sekarang? Habis lu tanya gue, kan bukannya itu yang bayar. Nah itu dia belum balik-balik. Masa kita nungguin dong, saudara. Halo, shalom. Enggak lah, itu kayak nama Tuhan jatuh banget gitu. Kita hidup harus mempermuliakan Tuhan, bukan sok gitu. Tuhan tuh lu baik luar biasa. Itu bisa pelayan, Pak, itu pelayan itu ternyata juga anak Tuhan. Suka dengar khotbah saya. Beberapa di antara mereka, shalom, shalom, shalom. Kan indah juga. Bukan aja cuma dengar, begitu pulang nih ngefret. Kalau nggak dikefret senyuman nggak ada, saudara, dikefret. Dan mereka bilang, aduh Ibu Gembala, Pak Pendeta, aduh baik amat, Tuhan berkati ya Pak. Aduh, akhirnya segala sesuatu, fasilitas dia kasih. Itu restoran rame banget. Itu waiting list bisa 30 orang, apalagi hari Minggu, hari Sabtu. Aduh Anda nggak bakal dapat. Tapi ini rombongan Yesus dari Galilea datang. Dapat aja itu sudah. Begitu masuk dari jauh. Apa di otaknya? Berkat. Ini pasti gue dikefret, Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Terus orang-orang pada lihat, mana table saya? Bentar. Terus ini rombongan baru, iya. Terus tiba-tiba, Bu, Pak, ayo dengan gagahnya. Ayo Pak, ayo silakan. Udah dari kemarin ya booking. Kapan gue booking dari kemarin? Kan udah bilang ya, tadi pagi juga saya udah dapat telepon, sampai begitu. Terus ya kita ngangguk aja kan, kata Yesus bilangnya, jadi menurut perkataanmu, engkau yang mengatakannya, bukan kita kan gitu. Jadi firman Tuhan itu kan terjadi sudah. Akhirnya rombongan tuh 12 orang ngererot. Terus orang-orang protes, itu kok baru masuk? Itu Pak dari kemarin. Dia nggak bisa ngomong, Bapak kan baru datang, ini dari kemarin. Saya pikir begini, benar janji Tuhan hari yang dulu sekarang sampai selama-lamanya nggak berubah itu saudara. Tetap bisa terjadi dalam hidup kita. Cuman pertanyaannya begitu masuk di situ Tuhan udah mengizinkan. Pertanyaannya akhirnya kenapa jadi malu?
Tuhan juga pernah berjanji, kalau aku sudah mengawal engkau dari awal sampai akhir, aku akan menyertai engkau. Kan Tuhan bilang begitu. Tiba-tiba itu pelayan bilang, Pak, ada yang mau kenal sama Bapak, boleh nggak dia mau jabat tangan? Boleh, boleh. Lihat attitude. Jangan, siapa namanya? Saya bilang boleh, datanglah. Dari bodinya aja saya tahu, tukang makan. Waduh. Kalau saya ikut orang persis lah sama lah. Saya nggak usah nunjuk, nanti dia datang jam 11:30. Saya begini dalam hati, aduh kacau lagi. Ini makanan segini aja udah pusing, lagi 2. Jangan-jangan dia titip bon lagi. Halo Om Johan, Om Johan. Halo. Itu ada cowokku di sana juga mau kenalan. Boleh. Waduh. Enggak lebih gede lagi dari dia. Halo Om Johan. Gitu ngobrol-ngobrol. Om boleh foto enggak? Boleh. Om boleh foto ya Om. Om pribadi boleh? Boleh. Ujung-ujungnya emang Tuhan baik. Udah ya Om ya, terima kasih, Tuhan berkati ya Om. Dia jalan. Dalam hati saya, ya ampun, orang lagi pikiran, Tuhan kok cuman nggak ngerti ya, bahwa ternyata hatiku tuh penuh dengan gejolak. Ini soal ini Tuhan, makanan. Mana tuh orang belum balik-balik. Jangan-jangan dia udah pulang kan. Tiba-tiba itu karyawan, Pak, itu bonnya udah dibayar loh sama 2 orang itu. Saya bilang luar biasa tuh. Kenapa dia bayar ya? Kenapa dia nggak tunggu sampai saya babungkus gitu? Nah, lihat sikap ya. Kenapa Yusuf diberkati? Yuk kita baca sama-sama ayatnya. Saya nggak bilang bahwa saya sudah menjadi pelaku, no. Tapi biarlah kita sama-sama dihormati dan sama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Kejadian 39 ayat 6. Ayo baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Keren ya. Terus, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Kenapa saudara? Karena adapun Yusuf itu manis sikapnya dan apa saudara? Elok paras. Saya mau tanya dengan Anda, harus ganteng cakep dulu atau attitude yang nomor 1? Attitude. Kenapa? Elok parasnya itu nomor 2. Amin. Nomor 2. Yang pertama apa? Your attitude. Kadang ya memang bukan nasib, takdir. Kadang-kadang mulut kita punya hidung agak pesek ke dalam. Terus kadang-kadang mata kita juga udah sampai nyaris nggak kelihatan, sudah. Kadang kita lihat juga kuping kita mungkin, maaf nih saudara, mungkin besar sebelah. Atau mungkin kita punya bibir nggak sempurna, kita punya rambut mungkin udah disisir balik lagi, sudah belah kiri nggak cocok, belah kanan nggak cocok, kayaknya mukanya kayak terbelah-belah gitu. Atau kita bukan orang yang kaya raya sekali, atau orang biasa-biasa, kita nih orang sederhana. Tapi satu, your attitude. Amin saudara. Attitude kita. Muka tuh mau ditraktir nggak ditraktir sama. Ditanya udah makan Pak. Kau yang mengatakannya gitu aja gitu dalam hati. Ayo Pak makan, jangan juga sombong. Di mana ya? Itu attitude nggak baik. Saya kemana-mana, saya udah pergi kemana-mana 5 benua. Kalau ditawarin Pak, yuk kita makan. Udah makan Pak. Kemarin malam udah. Pak makan yuk. Oke. Including gitu, kalau memang kita bayar ya nggak apa-apa gitu. Resiko. Yuk Pak makan yuk. Kan dia nggak bilang saya bayarin. Udah ikut. Terus duduk di situ. Ternyata saya kan nggak suka babi sudah. Ternyata makanannya semua babi. Namanya aja udah nama ke babi-babian gitu loh. Nyong Xiang Kai restoran. Pinciung kung kuang gitu. Suatu saya lihat dia punya menu tang la cing ki kong cai, ming kulu cing tang kong ta. Saya bilang sama istri saya, aduh.
Malu tahu ya, gue kan nggak makan. Tadi tolak aja, nggak bisa makan cangcio yo cangye, ningkyu lucung cangye. Mereka udah pesan, Pak, suka ya Pak ya kuping babi. Itu kayaknya itu kita udah kemasukan apa gitu ya, bintang yang berputar-putar. Istri saya, Pak, maaf suami saya nggak makan babi. Kok gitu sih? Lihat sikap dia sama sikap kita beda ya. Kalau gue nggak makan babi emang kenapa? Ada urusan, ada masalah dengan lo? Enggak, dia dari kecil udah nggak makan, langsung diguruin. Kenapa nggak makan Pak? Enak banget, Bapak tau nggak enak banget. Bapak Muslim apa Kristen? Ini urusan apa dengan agama gitu loh? Lo tahu gue nih tadi lo baru denger khotbah gue, masakan gue Muslim gitu loh. Aduh. Bapak nih, bapak dulu aji ya, keturunan dulu semua dia ngomong. Sampai saya bilang, gue nyesel jalan sama dia. Semuanya. Bapak ini dong, apa namanya, kalau kuah-kuah ke babi-babian boleh deh. Ya, asal jangan daging. Aduh. Terus gini, sukanya apa? Istri saya bilang, dia sukanya tempe tahu. Idih, kampungan, ampun deh Tuhan. Dibilang kampungan, iya di atasnya, betul mah? Idih, kampungan Pak, ampun deh, ampun. Dalam hati saya, ini yang pertama yang terakhir gue makan sama lo. 2 hari sebelum Yesus datang kali yang kedua, baru gue makan lagi sama lo. Gitu. Karena gue tahu sebentar lagi dia datang. Saudara, sikap kita tuh harus benar. Akhirnya saya makan, sian deh gue. Ya gimana dong Pak ya? Udah duduk di sini, udah mesen. Ya udah saya duduk aja. Tahu nggak saya dikasih apa? Nasi sama kuah. Udah makan. Nasi dikit, Pak nambah, nggak usah, ya kan? Pak kenyang nggak? Cuman jawab ya. Begitu keluar dari restoran itu, saya, Mah, gue mau makan enak. Di mana? Udah, gue mau makan itu deket Moe, di ujung sebelah kiri agak turun ada warteg. Anak-anak saya bilang, idih Papa, dari dulu warteg, ada masalah dengan lo? Kita masih pakai dasi, pakai jas, langsung itu dendam kita terjawab. Ini tempe 2 ya, ini tahu 2 ya. Ini cabenya banyak, toge mana toge, kangkung mana toge. Sampai mereka bilang, Pak pakai dasi kok di sini. Lo masalah lagi sama gue lo. Nah, jadi tampang penting, elok, tapi attitude jauh lebih penting. Ya, kadang-kadang kita nggak enak diundang saudara kemanapun, kasih muka bagus. Ada jemaat yang nggak tahu diri ini suka bosen nih Pak. Enggak, biasa aja. Karena makanannya semua yang nggak suka saya. Pak makan Pak, iya. Ada dia, iya. Begitu dia nggak ada saya taruh lagi. Terus udah habis berapa Pak? Belum habis apa-apa. Saya cuma liatin aja. Oh, kadang-kadang pembukaan restoran ya, saya nggak makan di situ. It's okay. Karena semuanya yang memang saya nggak suka, tapi muka kita harus bagus. Muka kita nggak boleh. Dan kemarin saudara nih jujur aja nih, aduh ampun deh Tuhan. Mungkin kalau saya jadi saya, Anda mungkin udah nggak jadi pengikut Kristus kali ya. Mungkin. Kemarin itu 2 puasa Esther 3 hari. Saya dari rumah. Saya kan masih seger. Saya kan nggak puasa. Kan mereka yang puasa. Ribuan orang puasa semua. Begitu saya masuk, aduh auranya, Anda tahu dong, Esther gitu. Bukan Esther yang puasa. Tapi orang-orang itu puasa Esther. Begitu saya masuk, ampun Tuhan. Begitu saya masuk di pintu udah ditemui orang. Halo Pak, apa kabar? Lu kan lagi puasa Esther. Tolong dong, tolong. Ngomong dari jauh lah, pakai pipa. Pak, gimana kabar gitu. Aduh Tuhan Yesus. Itu kalau saya nggak punya attitude hamba Tuhan, aduh ampun Tuhan. Gue udah lari deh. Itu, aduh. Kadang-kadang maaf ya. Aduh, susah saya ngomong. Dia nggak punya itu ya, peri kemanusiaan. Dari Pak Shalom, ngapain sih lo peluk gue gitu? Tapi udahlah, karena kita anak Tuhan. Ada orang di sini, kenapa nggak peluk? Lo belum jadi kayak gue, belum. Begitu peluk, halo Pak, buka mulut, apa Pak, apa kabar? Langsung bung. Kayak yang tonjok kita tuh petinju kelas berat. Dan kita harus tetap sadar,
baik. Toto di belakang saya langsung, halo Pak Juan. Aduh, Tuhan, aduh. Udah selesai Pak, ibadah nih, udah selesai nih. Itu ratusan orang. Tuh, ada adik kandung saya ya. Sampai lo gila, lo sih gila lo bener-bener gila. Gue bilang gue tuh nggak gila beneran. Yang gila beneran kayaknya mereka gitu. Itu orang yang mau foto sama saya tuh ratusan. Kita udah berdiri sudah. Saya bilang saya nggak usah makan gitu. Nanti jam 2 baru buka makan itu. Bayangin 3 hari mereka udah pelampiasan yang paling tinggi. Tiba-tiba Pak foto, Pak, waduh, foto kiri kanan, belum yang minta berkat, Pak berkati saya Pak, berkat apa? Taruh Pak, impartasi. Itu lagi foto kan harusnya di situ tuh, lo harus konsentrasi di situ, nggak usah ngomong ke gue gitu. Bagaimana Pak kabar? Kiri kanan depan belakang, Pak tolong, aduh. Adik saya bilang hebat, lo enggak, gue nggak hebat, Tuhan yang hebat. Kasih kemampuan satu infus yang luar biasa. Sampai gue mau bertahan terus sampai bertahan. Jalan Pak, foto lagi. Aduh, bukannya lo tadi udah ada foto. Pak foto lagi ya, Pak foto lagi. Terus ratusan orang sampai keluar. Begitu mau masuk saudara, saya punya mobil tetap aja ada orang. Pak foto lagi, ampun deh. Pak foto lagi. Saya bilang begini aja deh, besok-besok kalau puasa Esther, nanti gue kirimin foto gue dari rumah ada satu-satu. Nah, hal yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf, coba Anda lihat, ini yang luar biasa ini saudara ya. Kejadian 39 ayat 1 dan sampai 5 saya baca buat saudara ya. Ayo baca sama-sama, 7 menit lagi yang selesai. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah itu tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan Alkitab katakan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang itu, orang Mesir itu saudara. Kalau kita lihat sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yang harus disodorkan adalah diri. Roh itu di dalam. Jiwa itu di dalam. Tapi diri saya, yourself. Ada kata ganti self, about self, yourself, myself, herself, himself, itself. Dan kalau Anda lihat bagaimana Yusuf itu berperilaku di rumah orang lain, begini. Tahu diri gitu loh. Hal yang pertama yang saya lihat dari Yusuf ini adalah sesuatu yang menurut hemat saya itu adalah pusat daripada diri itu sendiri, yaitu jati diri. Jati diri sebagai orang Kristen. Amin. Jati diri sebagai pelayan Tuhan. Jati diri sebagai umat Tuhan, anak Tuhan. Itu harus diperlihatkan. Jati diri yang tidak korupsi, jati diri yang bersih. Identitasnya jelas. Bahwa saya dan Anda itu anak Tuhan. Jati diri orang Kristen, sorry to say, jati diri yang selalu bisa membawa dirinya pergi ke gereja. Amin. Saya suka dikritik, Pak, bukan gereja yang membuat kita jadi hebat. Alah, untuk ke gereja aja susah, jangan ngomong yang lain. Untuk gereja aja, yang hanya cuma 1,5 jam. Saya khotbah 30 menit, pujian 30 menit. Saya mau katakan buat Anda, untuk yang 1 jam aja buat Tuhan, itu udah susah, kita mau ngomong yang lain. Kita mau ngomong tentang prinsip-prinsip, no. Dan hal yang kedua yang saya juga mau bagikan buat Anda, saya tutup saja ini firman Tuhan karena ya sudah hampir waktunya selesai. Coba Anda lihat Kejadian 39 ayat 7 dan 8 ya. Tadi saya katakan saya bersaksi, saya pusing. Saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya pusing. Ini dengan aura gini saya pusing. Dan Tuhan bilang begini, jati dirimu siapa? Hamba Tuhan, perlihatkan itu. Sampai itu orang-orang datang kepada adik saya, Pak, saya juga mau difoto karena antrian.
Pak saya ini foto gimana? Adik saya bilang, foto aja, minta aja. Pak dia ada waktu nggak? Oh abang saya pasti punya waktu. Walaupun saya mau tolak sudah. Tolak pakai nama Yesus, lagi dalam nama Yesus gitu. Tapi saya pikir gini, aku hamba Tuhan, ada risiko yang harus aku ambil. Biarlah, nggak apa-apa juga. Buat apa juga saya khotbah melayani Tuhan dengan baik, tapi ternyata di bawah jati diri saya bukan seorang hamba Tuhan. Orang yang benci, marah, sakit hati, diluangkan atau diambil waktunya, enggak lah. Dan yang terakhir, Alkitab katakan begini, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya apa? Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf ayat 8 menolak dan berkata kepada istri tuannya, yuk baca sama-sama ayat 8, 1, 2, 3, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan. Hal yang kedua saudara, harga diri. Amin. Hargamu itu senilai Kristus. Amin saudara. Ya. Kasih lihat sama Tuhan dan juga kepada manusia. Bukan bicara tentang price tag-nya, tapi bicara tentang the value of your life. Gini, saya punya satu hal sebelum saya tutup. Boleh orang bilang kita itu murah, tapi jangan sampai murahan. Amin saudara. Murah artinya apa? Mau ya kesini, kesono, kesini. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan murahan. Segala sesuatunya ngikut. Kita nggak murahan. Kita bukan orang-orang yang dengan gampang mengotori diri. Kita bukan orang-orang yang hidup sembarangan, sembrono. Hidup itu asal aja. Kita bukan orang-orang murahan. Tapi kita adalah bangsa yang terpilih. Yang Tuhan sudah tebus dengan tubuhnya, dengan nyawanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tunduk kepala kita doang. Menjelang tutup tahun, Tuhan menyadarkan kami bahwa kami spesial di mata Tuhan. Sampai-sampai Engkau memberikan hidupmu, hanya 33,5 tahun Engkau hidup di muka bumi. Dan Engkau lahir untuk dimatikan. Dan kami bersyukur karena Engkau menembus segala sesuatu. Dosa kami yang tak terukur, yang harusnya kami tidak ada di sini, bahkan tidak berhak menerima kerajaan surga dan hidup kekal. Tapi Engkau membayar dengan hidup tubuh yang begitu suci mulia, agar kami semua di sini menghargai hidup itu. Dan kami tahu kami punya value, kami punya nilai. Ajar kami untuk tidak hidup sembarangan. Ajar kami untuk tidak hidup asal. Ajar kami untuk tidak hidup sembrono di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka, keuangan finansial mereka, pelayanan gereja mereka, bahkan studi pendidikan, pergaulan, jodoh mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi kita semua.
Melalui perjamuan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Johan kepada kita. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kita memiliki nilai yang sangat besar di mata Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan itu. Kita pakai setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini adalah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas setiap kami Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati kita semua. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yuk kita mohon ampun di hadapannya. Kita akui kepada Tuhan. Biarlah kita dilayakkan pada saat kita menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami, para jemaat-Mu, para pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan roti dan anggur. Ada yang masih membutuhkan? Semua sudah, boleh saya undang bangkit berdiri. Yuk kita siapkan roti dan anggur kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan ini Tuhan. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Jesus. Kita siapkan cawan kita. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Bapak Engkau pimpin setiap kami Tuhan. Mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Terima, terima, terima. Sekian Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau mengasihi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari serangan si jahat. Kau berkati setiap keluarga-keluarga. Para suami mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa yang engkau kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Para istri mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Engkau akan pimpin kehidupanmu. Diberkati dan melalui engkau, nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Para anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Bapak, Engkau lihat para anak muda Tuhan, generasi penerus di tempat ini Tuhan. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia, Engkau curahkan bagi mereka Tuhan. Engkau pakai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, Engkau bawa terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah dimanapun mereka ditempatkan, mereka akan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Para single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, berkat melimpah, Tuhan curahkan bagimu. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Dan yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBI PRJ, kami mengucapkan terima kasih atas pelayannya Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga besar berlimpah. Baik, ini saatnya untuk setiap kita memberi persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang tertera di depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Mohon dipastikan penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Persembahan juga dapat dilakukan dengan amplop. Jadi jika Bapak Ibu memerlukan amplop, boleh lambaikan tangannya. Maka para usher akan membantu. Baik, jika sudah siap, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan dan dilanjutkan dengan doa berkat. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Segalanya
kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah Tuhan. Bapak terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya dalam hadirat-Mu selalu ada kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau ingatkan kepada kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah sinar Kristus terus terpancar daripada kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Johan yang Kau pakai pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati berlimpah untuk keluarganya, pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau pakai berlebih dan lebih lagi Tuhan. Kami akan melihat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan daripada Pak Johan Tuhan. Kau berkati istri, anak-anak, semuanya Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang taat dan setia yang selalu ada di sini mencari wajah Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Sepanjang minggu ini Tuhan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa, biarlah apa yang kami kerjakan Kau berhasil Tuhan. Apapun yang kami ada Tuhan, keputusan-keputusan yang kami buat, hikmat marifat Tuhan terus menyertai kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital.
Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya. Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari, bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.